Bismillahirrahmanirrahim. Yungqalu dan leh opo as-sulasiyu fi'il sulasi ila wazni tafa'ala maring wazan tafa'ala. Biziyadati ta'i kelawan nambahi huruf ta. Biziyadati ta'i kelawan nambahi huruf ta fi awwalihi ing dalem kawitane tafa'ala. Fi awwalihi ing dalem kawitane tafa'ala. Wa tad'ifil aini lan nikelake ain. Wa tad'ifil aini lan nikelake ain. Limutawa'ati fa'ala krono nyatakake makna mutawa'ah. Limutawa'ati krono nyatakake makna mutawa'ah fa'ala wazan fa'ala. Ingat ya? Ingat nih saya jelaskan dulu. Kalau taba'ada, tafa'ala itu juga menyatakan mutawa'ah sebab akibat, tapi dari wazan ba'ada fa'ala. Maksudnya apa? Jika fi'il yang digunakan itu adalah wazannya fa'ala, maka mutawa'ahnya menjadi tafa'ala. Paham ya? Tapi kalau fi'ilnya menggunakan wazan fa'ala, maka mutawa'ahnya adalah tafa'ala. Jadi misalkan begini. Ba'atu. Saya menjauhkan, wazannya fa'ala. Ba'atu. Maka di sini tidak boleh menggunakan fataba'ad, tidak boleh, tapi menggunakan wazan apa ini? Fatafa'ala. Fataba'ada. Saya menjauhkannya. Terus nanti kalau memakai wazan ba'atu, ba'ada, fa'ala, maka mutawa'ahnya menjadi fataba'ada, bukan fataba'ada, bukan. Kenapa tidak memakai wazan fataba'ada, fatafa'ala? Karena fi'ilnya tidak menggunakan wazan fa'ala. Maksudnya kalau memakai wazan fa'ala, maka nanti mutawa'ahnya menjadi tafa'ala. Paham ya? Paham ya? Mutawa'ah itu ya ini akibat. Misalkan saya menjauhkannya, fataba'ada, maka dia menjadi jauh. Paham ya? Kalau fi'il yang depan ini memakai wazan fa'ala ba'ada, maka mutawa'ahnya harus memakai wazan fataba'ada, fatafa'ala. Paham ya? Tapi kalau ini misalkan kalau fi'ilnya yang di depan ini memakai wazan ba'ada fa'ala, menjadi begini, ba'atuhu, maka di belakang ini bukan fataba'ada tapi menjadi fataba'ada. Paham enggak? Artinya bagaimana Pak artinya? Sama artinya. Ba'atu, saya menjauhkannya. Fataba'ada, maka dia menjadi jauh. Kenapa kok memakai wazan fataba'ada kok bukan fataba'ada? Kenapa? Karena di depan memakai lafaz ba'ada, wazannya fa'ala. Kalau memakai wazan ba'ada fa'ala, maka di belakang harus memakai wazan fataba'ada, fatafa'ala. Ini paham nombotan lagi? Paham. Yang saya maksud mutawa'ah tadi adalah sebab akibat. Jadi maksudnya ini, dia menjadi jauh akibat saya jauhkan, kan begitu kan? Saya menjauhkannya, maka dia menjadi jauh. Lah menjadi jauh ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh saya menjauhkan, kan begitu kan?
Lah itu namanya makna mutawa'ah. Mutawa'ah itu artinya dia itu sebab akibat. Paham nggih? Paham no boten iki? Paham ya? Pun pokoknya titik-titik paham enggak apa-apa ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukti. Paham Salwa? Salwa? Oke. Li mutawa'ati krono nyatakake makna mutawa'ah fa'ala wazan fa'ala al mudha'afi kang den mudha'afake al mudha'afil aini kang den mudha'afake aine nahu umpamane lafat. Nah ini ya. Nahu umpamane lafat kasartu az-zujaja. Kasartu mecahake sapa ingsun. Kasartu mecahake sapa ingsun az-zujaja ing kaca. Kasartu az-zujaja. Nih lihat nih ya. Kasartu az-zujaja. Artinya saya memecahkan az-zujaja kaca. Ya. Lah kasartu ini kan dari kata kasaro. Kasaro plus tu. Kasaro artinya memecahkan, tu artinya saya. Kasaro. Kasaro ini wazannya apa? Fa'ala. Kasartu saya memecahkan kaca. Lah, karena di depan fiil yang di depan mengikuti wazan fa'ala, maka di sini mutawa'ahnya, fiil mutawa'ahnya, sebab akibatnya harus dinyatakan dengan wazan tafa'ala menjadi fatakassaro. Nah ini fatakassaro, takassaro, tafa'ala. Paham lagi? Lah maknanya apa ini Pak? Kasartu saya memecahkan az-zujaja kaca, fatakassaro maka kaca itu menjadi pecah. Lalu pertanyaannya apa bedanya dengan tadi Pak? Ba'atu saya menjauhkannya, fataba ada maka dia menjadi jauh. Bedanya apa? Sama-sama maknanya tapi kok kalimatnya kok kenapa ini kok tidak pakai ba'atu saya menjauhkannya, ba'atu fataba ada. Kenapa tidak memakai fataba ada tapi memakai wazan fataba ada? Karena yang fataba ada ini wazan fiil yang di depan memakai wazan tafa'ala, memakai wazan fa'ala ba'ada. Karena di depan ini memakai wazan ba'ada fa'ala, maka mutawa'ahnya menjadi fataba'ada fatafa'ala. Paham nggih? Lah kalau memakai wazan fa'ala kasartu az-zujaja fatakassaro. Tidak boleh. Ini tidak boleh dirubah menjadi fatakassaro. Meskipun maknanya sama, menjadi pecah. Maknanya kan sama Pak, menjadi pecah sama. Tapi kenapa tidak boleh dipakai? Karena fiil yang di depan memakai wazan fa'ala. Seandainya memakai wazan fa'ala kasaro,
kasartu az-zujaja, maka di belakang harus memakai wazan fatakasaro. Karena di depan memakai wazan fa'ala, kasaro, kasartu az-zujaja, menjadi wazannya yang di belakang fatakasaro. Ini paham no mboten niki? Jenengan niku ngantuk paham tapi awak ngantuk tidak paham. Ada yang paham, ada yang tidak. Nonton nggih? Ya. Begitu. Halis ya. Tapi paham ya, paham ya. Itu namanya mutawa'ah. Mutawa'ah itu sebab akibat, sesuatu yang menyatakan akibat dari suatu pekerjaan. Saya makan, maka saya menjadi kenyang. Nah, maka saya menjadi kenyang ini namanya mutawa'ah karena akibat dari saya makan. Saya mengotori papan tulis, maka papan tulis itu menjadi kotor. Misalkan begitu. Saya membersihkan lantai, maka lantai itu menjadi bersih. Itu namanya mutawa'ah, artinya sebab akibat. Paham nomor niki? Kasartu mecahake sapa ingsun azujaja ing kaca fatakassaro mongko pecah apa kaca. Lah. Loh, sekarang kok ada fa-nya, Pak? Ini ada fa. Ini ada fa. Fa itu namanya fa jawab. Mongko. Mongko itu tandanya jim di atas. Jim di atas artinya jawab mongko. Kenapa jim, Pak, kok bukan ha? Karena itu ada makna jawab. Untuk mengetahui bahwa itu adalah merupakan jawab. Ada syarat, ada jawab. Ingkoma zaidun koma amrun. Ingkoma lamun ngadeg sapa zaidun zaid, lamunnya itu ditandai shin. Ya. Ingkoma zaidun koma amrun. Ingkoma lamun ngadeg shin syarat. Ingkoma lamun ngadeg sapa zaidun koma amrun mongko ngadeg sapa amrun amal. Ini ada shin syarat, ini ada jim jawab. Kalau ada mubtada pasti ada khobar, kalau ada fiil pasti ada fa'il, kalau ada syarat pasti ada jawab. Paham nggih? Paham nggih? Artinya sampean itu kalau moco kitab kok ketemu utawi di depan. Utawi Zaidun utawi Zaid, terus moco kok belum ketemu iku, berarti kalimat sampean belum sempurna. Mocone durung mari, harus diteruskan. Paham nggih? Paham ya? Sama dengan kalau di depan ada syarat, inkoma, misalkan inkoma, lamun ngadeg sopo Zaidun, terus moco kalau belum ketemu mongko jawab, berarti moconya durung mari, harus diselesaikan. Tapi ini pembahasan nahu kalau ini nahu. Saya nggak mau panjang lebar, ya. Kalau melebar nanti ke nahu jenengan tambah pusing ya. Nahu itu mudah apa sulit? Sulit. Sampai di mana sekarang nahunya? Saking sulitnya, Pak, saya sampai lupa. Begitu ya? Sudah, habis ini nyantai-nyantai deh. Habis ini kita pembahasannya apa? Tanya jawab. Mau tanya nahu atau sorok atau mau tanya yang lain? Ojo cerita deh. Cerita kakean cerita. Sudah, tapi ya cerita itu kan koyok cerpen ya. Jadi sampean itu habis belajar sing ruwet-ruwet terus maca buku cerpen. Kan santai, kan ya? Paham ya? Jadi sampai belajar matematika AX kuadrat plus BX plus C ruwet sekali. Ya toh? Belajar fisika EMC kuadrat. Waduh, ruwet sekali. Mumet di sini. Terus sampean baca cerpen. Nah, itu jenenge cerita. Lah sama dengan ini. Belajar sorop ruwet-ruwet begini sampai ngantuk-ngantuk, tak ceritani. Nah, barang wis diceritani.
langsung nggak ngantuk lagi, kan begitu toh? Ya kalau saya jenengan niki Pak, jangankan cerita, lalu lihat wajahnya jenengan langsung jadi ngantuk saya, begitu ya? Begitu? Hah? Pun walitakallufi lan krono faidah merti-merti. Walitakallufi lan krono faidah merti-merti. Merti-merti itu memaksakan diri. Misalkan memaksakan diri itu bagaimana, Rek? Memaksakan diri. Misalkan gini. Berani itu apa berani? Tahu berani ya? Berani itu besi berani itu loh, tahu berani. Berani itu kan berani kan? Bukan besi berani, tahu besi berani itu. Magnet itu kan bahasa coro zaman biyen itu kan namanya besi berani. Magnet. Berani. Apa bedanya makna berani dan memberanikan diri? Apa bedanya? Ayo coba. Apa kalau berani? Kalau berani ya berani. Kalau memberanikan diri berarti apa? Memaksakan diri untuk berani, asalnya tidak berani, gitu loh. Lah, untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya memaksakan diri ini, maka digunakan wazan dalam bahasa Arab tafa'ala. Misalkan syaju'a yasju'u syaja'atan wa masja'an. Artinya apa itu? Berani. Syaju'a artinya berani. Kalau dirubah wazannya menjadi tasyajja'a, artinya bukan berani lagi tapi memberanikan diri. Paham no mboten? Jadi kan tahu ya lagu ya, memberanikan diri. Tahu lagu? Masa tahu seman taunya lagu apa? Lagunya cuman isim syarat tuh, lamun apa? Lamun bahasa Indonesianya apa? Jika lamun syarat itu bahasa Indonesia kan jika. Saman kan taunya lagu jika. Ya, gimana kalau lagu jika itu? Nah, itu. Gimana? Saya juga lah seneng lagu itu. Apa gimana? Ada lagu yang begini, memberanikan diri. Apa? Gimana itu? Bukan Boboiboy, bukan. Kalau Boboiboy kan beda. Bukan. Kalau memberanikan diri artinya asalnya tidak berani tapi dia memaksakan diri untuk berani. Namanya memberanikan diri. Paham nggih? Tapi kalau saya mengatakan Muhammad itu berani, berarti Muhammad itu memang benar-benar berani. Paham nggih? Tapi kalau saya mengatakan saya memberanikan diri, berarti asalnya tidak berani menjadi memaksakan diri untuk berani. Paham nggih? Lah, kata-kata memberanikan diri, menekatkan diri, asalnya tidak menguatkan diri, asalnya tidak kuat tapi menguatkan diri. Sok kuat, sok berani, sok kuat. Itu dalam bahasa Arab memakai wazan tafa'ala. Misalkan syaju'a berani, kalau sok berani berarti tasyajja'ah. Paham nggih? Paham no mboten niki? Jangan jenengan tidak paham, tapi muga-muga sama paringi paham nggih. Oke, walit takallufi lan krono faidah takalluf, memberanikan diri. Itu. Coba catat dulu. Dicatat dulu nggih, Catat dulu. Ini ada 7, faedahnya ada 7 tapi sampai 2 ini catat dulu. Makna-makna yang ditimbulkan
Makna-makna yang ditimbulkan oleh wazan tafa'ala. Coba tolong Salwa lihatkan di luar itu. Dilihatkan di luar itu, yang lain masih di kelas lain masih menyala lampunya, Ban. Saya takut di sini itu pulangnya kari-kari Dewi ya. Makna-makna yang ditimbulkan oleh wazan tafa'ala. Masih. Oh. Kayaknya sudah mulai lapar gitu ya. Oke. Makna-makna yang ditimbulkan dari wazan tafa'ala. Satu. Untuk menyatakan makna suatu akibat yang dihasilkan dari suatu pekerjaan. Untuk menyatakan makna akibat yang dihasilkan dari suatu pekerjaan. Contoh ini. Ya, jelas ya tulisannya. Kasartuz zujaja fatakassar. Ini ya. Contoh. Kasartuz zujaja fatakassar. Artinya kasartuz zujaja, saya memecahkan kaca. Zujaj itu kaca. Fatakassaro, maka kaca itu menjadi pecah. Fatakassaro, maka kaca itu menjadi pecah. Jadi kata zujaj, zujajun, zujaj itu maknanya adalah apa? Kaca. Kalau cermin bahasa Arabnya mir'ah, mir'atun. Mir'atun itu cermin. Mir'atun. Oh, ayariyatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun rolataro. Mar'an mir'atun, alat untuk melihat diri kita sendiri namanya cermin, mir'ah. Paham ya? Ro'a melihat, yaro sedang melihat, fahuwa ra'in orang yang melihat, wadaka mar'iyun sesuatu yang dilihat, ro lihatlah, la taro jangan engkau lihat, mar'an tempat melihat, mir'atun alat untuk melihat. Alat untuk melihat itu apa? Cermin. Kalau kaca itu zujaj. Kalau kaca kan itu. Kalau cermin kan yang dibuat begini. Paham gak? Yang dibuat selfie itu kan namanya cermin. Ya, mir'ah, selfie.
Selfie itu kan self itu kan diri. View. Nah, melihat diri sendiri. Begini, maka kamu jangan kayak saya ini, ya. Paham nggih? Jadi selfie itu kan self, diri kita sendiri, view. View itu kan melihat. View the self. Kan paham nggih? Lah itu bahasa Arabnya mir'ah. Mir'ah itu alat untuk selfie. Apa sekarang kalau alat selfie? Apa jadinya? Alat untuk selfie. Jadi teknologi cermin itu ditemukan di Yunani, itu asalnya adalah keinginan manusia untuk melihat diri sendiri. Ketika cermin belum ditemukan, tidak ada alat yang bisa digunakan untuk melihat diri sendiri kecuali dia itu air. Jadi kalau mau ngaca dia tuh harus ambil air lalu lihat dirinya sendiri. Jadi begitu. Jadi awalnya teknologi cermin ditemukan itu adalah karena karena ada keinginan manusia untuk melihat dirinya sendiri. Jadi kalau saya melihat wajah kamu, wajah jenengan bisa. Tapi bagaimana saya melihat wajah saya sendiri? Ya. Waalaikumsalam. Monggo lengan beriku. Paham ya? Paham nggih? Lah, alat untuk melihat diri sendiri mir'ah. Cermin bahasa Arabnya mir'ah. Mir'atun ini isim alat, artinya alat untuk melihat. Lah, alat untuk melihat itu apa? Untuk melihat diri sendiri. Cermin, maka cermin itu bahasa Arabnya mir'ah, dari kata ro'a, telah melihat, fi'il madi, yaro, fi'il mudhari, sedang melihat, ro'yan, penglihatan, view, the view, itu bahasanya ro'yan. Monggo. Mari. Ro'yan, viewers. Lah, kalau fahuwa ra'in isim fa'il artinya orang yang melihat, bukan view lagi bahasa Inggrisnya tapi viewers. Viewers itu artinya orang yang menonton, orang yang melihat. Paham nggih? Paham? Ini namanya ilmu begini, namanya tasrif. Tasrif ini berharga loh. Kalian tuh untung-untung sekarang jenengan tuh belajar tasrif selesai. Ini paham nggih? Paham ya? Paham jenengan? Nah, jangan enggak paham. Wis muka-muka paham nggih. Ini namanya morfologi. Ya. Orang barat tuh pinter-pinter begini, jangan dikira orang barat tuh gak pinter nahwu sorof itu. Ada tulisan orang barat itu berbahasa Inggris, judulnya The Essential Verb of Arabic Morphology. Ya. Kalau di bahasa Arab kan menjadi al-amsilah at-tasrifiyah. Isinya sama dengan ini. Saya punya bukunya. Oh, enggak percaya ini. The Essential Verb of Arabic Morphology. Sama, ya contoh-contoh begini nih. Karyanya siapa? Saya lupa, tapi saya mengutip di buku saya. Saya menulis buku judulnya Morfologi Bahasa Arab. Saya menulis buku Ilmu Nahwu, sebuah pengantar morfologi bahasa Arab. Coba ya. Yang nulis siapa ya? Saya lupa ya. Saya mumpung bawa Google nih ya. Saya enggak apa-apa ya tak ceritani begini ya. Ya Pak, kalau bisa jangan cerita saja Pak, enggak usah ngaji begitu ya. Yes. Ini ada The Essential Verb of Arabic Morphology. Karyanya siapa ini, Rek? An overview of verb morphology in Arabic. Kayaknya siapa ini? Zobir Dindani, Abu Bakar Belkaid, University of Tlemcen. Duh, mana ini?
Oke ya, ya sudahlah itulah. Université de Telmensen. Ini bahasa mana nih? Université de Telmense. Apa? Eropa ya? Spanyol apa? Berbahasa Inggris. Dan saya baca, dulu saya baca waktu saya masih umur 33, 34, saya masih serkep-serkepin nulis buku Nahwu, Sorof. Itu saya baca. Rujukan saya. Saya punya banyak buku saya. Buku saya kalau di internet tuh 97 judul buku saya. Download gratis. Yang berbahasa Arab 3. Sisanya berbahasa Indonesia. Cari. Apa? Apanya? Tabelnya apa? Oh, kalau novel saya nggak bisa nulis novel. Gimana nulis novel? Saya nggak bisa. Tapi kalau biografi, kalau maksudnya cerita pribadi saya, mungkin akan ada nanti, mungkin setahun 2 tahun lagi ada. Kalau cerita saya mulai kecil sampai besar. Tapi ya nggak saya kasih tahu apa bahasanya, ndak, namanya nama samaran. Kan sungkan kalau tidak nama samaran. Mulai kecil sampai sekarang, sampai dewasa. Saya sudah merancang. Mulai saya kecil. Tapi nanti saya ketika sangat ketemu buku saya, insya Allah tidak tahu ini siapa, tidak tahu. Namanya nggak ditulis nama asli saya. Ya kan malu saya kalau Pak Kholis begitu nanti sama. Waktu masih kecil Pak Kholis umbelen begitu. Begitu. Ya kan tidak mau saya. Ada. Ya kalau berarti kalau sampai sekarang kan cerita-cerita pas waktu saya di sini juga ada, ya tinggal nebak saja. Nanti pelakunya kan saya rahasiakan. Jadi, Bunga nama samaran, kan begitu kan? Bunga nama samaran. Tapi kalau di internet itu kalau saya daftar 97 tulisan. Kalau buku yang cetak sudah berapa? Ya yang untuk pribadi sih, untuk kalangan pribadi masih saya sebarkan sendiri, tidak diterbitkan secara massal banyak oleh penerbit, enggak. Tapi biasanya saya terbitkan sendiri karena itu biasanya buku pelajaran dan buku-buku ilmiah. Buku ilmiah itu ilmiah. Tapi kalau cerpen itu saya nggak bisa. Kalau cerpen gimana? Saya pernah bikin cerpen tuh nggak masuk. Saya malu kalau bikin cerpen itu. Malu. Nonton gitu ya. Yang berbahasa Arab, buku saya itu yang berbahasa Arab itu 5 apa berapa? Ada. Kalau pengen tahu ya download aja. Download gratis. Download aja. Ada yang mau tanya? Waduh, ya sudah diawali dengan cerita ini mau takoni mau sing aneh-aneh. Pun sudahlah dulu. Ini apa namanya? Kita santai aja. Daripada jenengan ngantuk, nanti saya baca di sini jenengan tinggal tidur. Wah, repot juga saya.